Hasil Indonesia versus Korea Selatan, menangi adu penalti, Garuda ke semifinal. Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal, atau 4 besar Piala Asia U23 2024. Susunan pemain: Korea Selatan, Indonesia, 21, Hernando Ari, 10, Justin Hubner, 5, Rizky Ridho, 2, Rio Fahmi, 12, Pratama Arhan, 6, Ivar Jenner, Arhan Fikri 100, 23, Nathan Choeon, 7, Marcelino Ferdinand, 8, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta 105, 11, Rafael Struijk. Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal, atau 4 besar Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia menang atas Korea Selatan pada babak adu penalti. Adu penalti harus dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal dan masa tambahan waktu yang berdurasi 30 menit. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Sehingga, Garuda selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Laga Korea Selatan versus Indonesia dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis, 25 April 2024, atau Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia harus menunda tiket lolos ke semifinal usai Jeng Sang-bin mencetak gol penyama kedudukan buat Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong melakukan 2 perubahan dalam starting 11 Timnas U23 Indonesia malam ini dalam formasi 3-4-3. Komang Teguh yang mencetak gol pada laga terakhir fase grup kontra Yordania diturunkan sebagai starter malam ini. Pemain belakang Borneo FC tersebut menggantikan Muhammad Ferrari. Perubahan kedua terjadi di sektor wingback kanan. Shin Tae-yong menurunkan bek asal Persija Jakarta, Rio Fahmi menggantikan Fajar Faturrahman. Babak pertama, kedua tim langsung memperagakan permainan tempo tinggi sejak wasit Son Evans dari Australia membuka pertandingan. Langsung mendapatkan gol cepat pada menit ke-7 lewat tembakan jarak jauh Lee Kang-hee. Namun, wasit Son Evans dari Australia menganulir gol tersebut karena salah satu pemain Korea Selatan sudah terjebak offside sebelum sepakan jarak jauh dilepas. Terus menyerang dari dua sisi sayap Timnas U23 Indonesia yang dikawal oleh Rio Fahmi dan Pratama Arhan. Namun, Timnas U23 Indonesia sukses mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-14. Situasi kemelut di depan bek Korea Selatan sukses dimanfaatkan oleh Rafael Struijk. Penyerang Ado Den Haag tersebut tanpa ampun langsung melepas tembakan roket yang membuka keunggulan Timnas U23 Indonesia. Skor 1-0 untuk keunggulan Garuda Muda. Korea Selatan menambah intensitas serangan usai tertinggal 1 gol. Timnas U23 Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit ke-31 melalui kombinasi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand di sisi kanan pertahanan Korea Selatan. Sayangnya Marcelino Ferdinand yang sudah berdiri bebas gagal menambah keunggulan Timnas U23 Indonesia usai tembakannya melenceng tipis dari gawang Korea Selatan. Eom Jisung sempat membuirkan keunggulan Timnas U23 Indonesia usai tandukannya sempat membentur badan dari Komang Teguh dan merobek gawang yang dikawal Hernando Ari pada menit ke-45. Namun, Rafael Struijk sukses membawa Garuda Muda kembali unggul usai memanfaatkan umpan berkelas dari Ivar Jenner. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, Garuda Muda unggul 2-1 di babak pertama atas Korea Selatan. Babak kedua, Korea Selatan langsung memasukkan 3 pemain untuk menambah intensitas serangan ke jantung pertahanan Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia mengancam lewat sebuah serangan balik pada menit ke-52, tetapi tembakan Rafael Struijk belum mengarah ke sasaran.
Pratama Arhan kembali mendapatkan peluang melalui skema serangan balik 2 menit kemudian, tetapi tembakan kaki kanannya masih melambung. Pada menit ke-57, Rafael Struijk mendapatkan peluang emas untuk Garuda Muda dari serangan balik, tetapi tembakan melengkungnya masih melambung di atas gawang Korea Selatan. Semenit kemudian, Marcelino Ferdinand giliran yang membuang peluang timnas U23 Indonesia untuk menambah keunggulan usai tembakannya dari sisi kiri hanya mengenai jaring luar gawang saja. Korea Selatan mendapatkan peluang terbaik melalui sontekan dari Jang Sang-bin pada menit ke-60, tetapi blok mahal dilakukan oleh Rizky Ridho. Keunggulan Garuda Muda tetap aman. Upaya Korea Selatan untuk memburu gol penyeimbang terganggu usai Lee Yong-jun menerima kartu merah dari wasit Son Evans pada menit ke-70. Lee Yong-jun dianggap wasit telah menginjak Justin Hugner dengan pul sepatunya. Rafael Struijk mendapatkan peluang emas pada menit ke-77, tetapi sepakannya masih bisa dimentahkan oleh kiper Korea Selatan. Usaha keras Korea Selatan berbuah hasil usai Jang Sang-bin sukses mencetak gol penyeimbang memanfaatkan kelengahan Garuda Muda dalam mengantisipasi serangan balik pada menit ke-82. Tidak ada gol tercipta di sisa waktu, pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. FT, Korea Selatan 2-2 Timnas U23 Indonesia. Gol, Komang Teguh 45, GBD, Jang Sang-bin 82, Rafael Struijk 14, 45-3. Kartu kuning, Rafael Struijk 20, Ivar Jenner 90-11. Kartu merah, Lee Yong-jun 70, Hwang San-hong 97. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.